Ini kok panas, kok anget, Pak? Ya ini ya kayak gini, salah satu tanda bahwa proses fermentasi kita bagus dan berhasil sempurna adalah dengan seperti ini. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmut. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, sehat selalu ya teman-teman. Semoga penuh keberkahan dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Siang hari ini tadi kami coba tengok kebun ya, sekaligus kontrol pekerjaan karyawan kami ya untuk persiapan lahan tanam porang sekaligus panen porangnya. Sekaligus kontrol tanaman-tanaman durian kami ya sementara karena kegiatan perawatan durian. Sekalian di tema siang hari ini kami mau mencoba mengontrol kondisi perkembangan proses fermentasi pupuk yang sudah kami lakukan kemarin ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, salah satu tips untuk mengontrol atau melihat atau ya ngecek kondisi fermentasi yang kita lakukan itu sudah oke atau belum, benar atau belum, dengan cara seperti ini. Nah, nanti kita kasih tahu tips dan caranya ya. Salah satu hal yang perlu kami cek juga kondisinya adalah ketika proses penutupannya kemarin ini benar-benar rapat. Nah, di situ nanti akan membuat hasilnya bisa maksimal proses fermentasinya. Kami berikan terpal 2 kemarin ya teman-teman. Jadi terpal pertama yang terpal lama karena ada sobek-sobeknya sedikit. Ini sama terpal baru ya. Ini kurang lebih ya lebarnya hampir, yang bawah 2,5 meter, yang atas sekitar 1,5 meter. Panjangnya ke sana kurang lebih ya hampir 5 meter ini teman-teman. Mantap ya. Mandi. Sip, mantap, seger. Nah ini ya salah satu hal yang menentukan dalam proses fermentasi yaitu tentang teknik ending dari proses fermentasi itu sendiri, yaitu proses penutupannya, dimana proses penutupan ini harus benar-benar rapat ya teman-teman, harus benar-benar rapat, karena kalau tidak rapat dia akan ngabar, bahasanya orang Jawa itu ngabar itu ya, udara dari luar masuk ini nanti menyebabkan proses fermentasi dari mikroba yang ada di dalam ini, dari cairan-cairan yang kemarin kita bikin, yang sudah kita campur itu kurang maksimal. Nah, di sini kuncinya adalah proses penutupan. Nah, rata-rata loh ya, tidak semuanya. Rata-rata mayoritas proses fermentasi itu kegagalan ada di akhir proses fermentasi itu sendiri. Kenapa saya bilang di akhir? Karena apa? Karena di akhir proses fermentasi di situ terjadi ini istilahnya kejadian terjadi ini kegiatan proses fermentasi yang dimana energi atau tenaga yang kerja untuk membuat, atau mungkin kalau kita sendiri yang melakukan proses fermentasi, di situ ada proses capek atau ya kesel kesel bahasanya orang Jawa itu capek, lelah. Jadi ketika itu terjadi di posisi ending dari proses fermentasi, maka di situ akan membuat prosesnya tidak maksimal. Karena rata-rata begini ya teman-teman, rata-rata orang yang melakukan fermentasi itu dari awal proses penyiapan, kemudian proses ini pelapisan dari layer ke layer, lapisan ke lapisan, nah itu memerlukan tenaga yang ekstra, apalagi kalau yang mengerjakan cuma 1 orang. Nah, kalau beberapa orang sih masih agak ringan, tapi kalau banyak sekali itu akan membuat lebih ringan pekerjaannya ya orangnya. Tapi kalau cuma sedikit ya gitu tadi, berat sekali. Akhirnya apa yang terjadi ketika dari awal itu semangat, terus semangat, nah nanti sampai akhirnya kan sudah
capek ya, sudah lemes, sudah tenaganya habis. Nah, ketika di ending proses selesainya ini fermentasi, ketika menutup itu, setelah ditutup mungkin terpalnya agak kurang bagus, ada yang lubang-lubang, mungkin ada yang kurang rapat sempurna, tingkat kerapatan kualitas terpalnya kurang bagus, plastiknya kurang bagus, dan itu dibiasakan untuk biar gitu saja kasih, tidak apa-apa lah, terpal yang kayak gini masih oke. Nah kayak gitu akhirnya membuat proses fermentasi kurang maksimal. Di sisi lain proses penutupan, jadi ketika sudah capek kemudian mau nutup, kemudian sudah lemes lah istilahnya ya, namanya di sini menggunakan tenaga kerja, tenaga ini bukan mesin tapi tenaga sego, berbahan bakar sego. Ya tahu, berbahan bakar sego. Nah kalau nasinya sudah habis, kalorinya habis, tenaganya habis, ya sudah lemas loyo, akhirnya nutupnya asal-asal saja, sehingga terjadi penguapan cairan yang ada di dalam, mungkin ada istilahnya yang dari luar juga masuk ke dalam, akhirnya membuat proses itu tidak maksimal. Nah disitulah salah satu kegagalan yang bisa terjadi karena proses fermentasi di endingnya itu tidak maksimal proses nutupnya. Nah makanya ini proses nutup ini harus benar-benar rapat ya teman-teman. Bahkan ini di bagian pinggir sini pun kita tata lagi bedengannya supaya bisa menambah kedap proses penutupannya ini. Nah tanda-tanda kalau proses fermentasi kita berhasil itu seperti apa? Nah kita pegang aja seperti ini. Nah, anget ya kak? Nah ini ya. Jadi tanda-tandanya adalah terbakar. seperti terbakar. Jadi ada mawonya. masih ada mawonya. Jadi anget di sini. Anget ini disebabkan karena adanya gas metan ya namanya. Gas metan dari kohe. Karena kohe itu kan mengandung gas metan, sehingga dia akan terjadi proses ingin menguap. Apalagi kalau yang kohe benar-benar baru itu ya, yang fresh itu, di proses fermentasi dia akan lebih hangat lagi, lebih panas lagi. Kemudian dilakukan pencampuran cairan-cairan yang kemarin kita pakai untuk proses fermentasi. Nah itu akan membuat kondisinya akan lebih hangat. Nah kalau teman-teman yang melakukan proses fermentasi kok dipegang nggak hangat, nah ini bisa dipertanyakan benar-benar berhasil apa enggak. Karena kalau dia tidak hangat artinya ada proses penutupan yang menguap, kurang rapat satu. Dan yang kedua, penyiraman air fermentasi dia kurang. Kalau kurang, otomatis kondisi kelembapannya, MC-nya itu moisture content-nya di tempat fermentasi itu kurang tepat, kurang pas, jadi masih agak kering-kering misalnya. Kalau kering kan berarti dia tidak terjadi proses fermentasi maksimal. Nah, di situ salah satu contoh tanda-tanda bahwa proses fermentasi kita tidak berhasil dengan maksimal. Nah, nanti jadi kalau gimana Kak? Jadi kalau fermentasi harus ditutup dengan rapat. Nah, jadi harus ditutup dengan rapat, kemudian waktu penyiraman harus maksimal. Oke, sip. Nah, nanti proses selanjutnya nanti kita tunggu sampai 2-3 minggu sampai 1 bulan. Nanti akan kita bongkar lagi, kita cacah lagi yang benar-benar lembut, merata, karena setiap layer kemarin kan kita kasih arang sekam, kemudian kohe, kemudian dolomit. Nah itu akan kita aduk lagi, kita campur lagi, terus kita tutup lagi. Harus rapat lagi ya istilahnya. Baru nanti kita siap untuk menunggu kita kasihkan untuk tanaman-tanaman yang kita tanam di kebun kita. Oke, kuncinya seperti itu. Jadi proses fermentasi harus matang sempurna, pupuk yang kita pakai nanti harus matang sempurna, karena kegagalan salah satu kegagalan ya, tidak faktor utama, tapi salah satu kegagalan adalah penyebabnya karena kohe yang belum matang fermentasinya, sehingga dia membuat banyak penyakit pada tanaman porang kita, khususnya busuk batang, busuk akar, dan lain-lain sebagainya. Oke, sip. Terima kasih atas semuanya. Semoga video yang kami bagikan ini bisa memberikan manfaat dan tentunya bisa menambah wawasan dan ilmu kita bersama. Sip. Amin ya. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga X Mood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.